Jumpa lagi dalam podcast peningkatan kesetaraan dan kampanye edukasi untuk keterwakilan perempuan di legislatif. Kali ini topik kita terkait dengan ketika duduk, dalam artian ketika menjadi anggota legislatif atau parlemen perempuan parlemen, apakah kita juga melakukan advokasi pada perempuan lainnya, ya. Oleh karena itu mungkin saat ini kita akan menghadirkan 3 narasumber. Narasumber berasal dari Partai PDIP, Partai Gerindra, dan Partai PKS. Saya tidak memperkenalkan masing-masing, tapi saya minta para narasumber untuk memperkenalkan diri masing-masing. Kita mulai dari kiri. Ya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya Insinyur Aderli Indeliasari. Saya anggota legislatif dari Kota Bandar Lampung, perwakilan dari fraksi Gerindra. Alhamdulillah saya diamanahkan partai masuk dalam jajaran pimpinan. Karena kita masuk dapat jatah pimpinan, itu partai mengamanahkan saya untuk jadi wakil ketua 1 DPD Kota Bandar Lampung. Di sini saya apresiasi sekali kepada partai saya karena dari ke-7 orang anggota fraksi, saya perempuan sendiri dan saya yang direkomendasikan. Dan itu bukan partai asal merekomendasikan, ada kriteria dari partai yang untuk saya yang diamanahkan. Saya bergabung di Partai Gerindra dari berdirinya partai dari tahun 2008. Partai berdiri itu bulan Februari, 6 Februari 2008. Tapi secara KTA-nisasinya saya pada saat bulan Agustus. Karena awalnya berdirinya partai, di situ saya mau bergabung membesarkan partai, belum ada keinginan untuk mencalekan. Tapi setelah bergabung di partai, disitulah ada edukasi, disitulah sama-sama kita sama perempuan saling sharing. Nah, akhirnya saya maju pada saat pencalonan legislatif, baru saya bikin KTA saat itu. Itu KTA saya di 8 Agustus 2008 kalau secara KTA-nya. Tapi kalau secara bergabung di Partai Gerindra, saya dari awal berdirinya partai itu 14 tahun yang lalu. Mungkin itu saya kalau di partainya. Dan satu lagi hal yang membuat saya untuk tergabung untuk pencalonkan diri itu pada saat kita sharing sama pengurus perempuan, kader perempuan. Jadi kita di partai ini kan kita ada tujuan. Dalam arti kata tujuan kita, ada yang kita perbuat untuk orang banyak, terutama untuk kita sesama perempuan. Mungkin itu dari saya. Kalau motivasinya? Yaitu motivasi saya, kalau orang bilang jadi anggota dewan, masuk parlemen itu untuk pengabdian, orang bilang krisis, tapi itu tidak, itu yang saya lakukan. Ya. Dan 14 atau 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Ibu di partai. Lalu kemudian kenapa Ibu bisa bertahan seperti itu? Karena satu, saya masuk ke partai bukan untuk cari jabatan, bukan cari posisi, bukan. Kalau saya hanya ke partai untuk cari jabatan, posisi, atau karena untuk pencalonan, mungkin pada saat gagal pencalonan 2009 pertama saya mundur, tidak akan lagi saya bergabung, tidak akan lagi saya aktif. Tapi saya ada tujuan, dalam arti kata tujuan kita ya itu, perempuan harus ada yang terkewakilkan, perempuan bisa berbuat sesama perempuan, ya harus ada yang mewakilkan. Silakan berikutnya. Oke, nama saya Budi Condrowati. Saya dari PDI Perjuangan. Saya anggota DPRD Provinsi Lampung. Di fraksi saya sebagai sekretaris fraksi PDI Perjuangan. Saya anggota Komisi 5. Di partai saya wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Lampung, wakil ketua bidang penanggulangan bencana. Saya juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji. Di partai saya dari Ibu Mega dikuyo-kuyo ya, dalam tanda petik bahasa Jawa, dari tahun 98. Jadi sudah 24 tahun. Jadi intinya biar gepeng tetap banteng. Gitu. Jadi kenapa saya tetap memilih PDI Perjuangan? Karena saya merasa di situ saya nyaman. Karena PDI Perjuangan partai nasionalis, kami perempuan merasa dilindungi. Karena ketua kami juga perempuan, kan begitu. Artinya saya sering berseloroh dengan teman-teman. Jangan dianggap remeh perempuan ya. Saya ini banteng, nyeruduk juga kan begitu. Jadi untuk bahasa agar teman-teman, oh ya, ayo loh kita ke partai gitu kan.
Kalau motivasi saya ke partai karena memang sebelumnya kebetulan keluarga saya keluarga politisi. Memang suami sudah 3 periode waktu itu pernah menjadi pimpinan dewan. Jadi saya melihat suami saya begitu jadi pimpinan kok dia bisa menolong orang lebih banyak lagi. Jadi saya terinspirasi itu. Jadi saya pengen tangan saya bisa lebih panjang untuk menolong orang. Karena memang harus di eksekutif atau legislatif itulah kita bisa menolong masyarakat. Ya. Itu. Saat ini periode pertama atau kedua? Saya yang pertama. Baru pertama. Iya. Tapi akan fight untuk periode yang berikutnya. Iya. Ya, mohon doa restunya ke depan saya nyalon DPR RI Lampung 2. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Yuni Karnelis STP. Saya dari fraksi PKS Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah ini pencalekan yang ketiga ya, tetapi jadinya di Kota Bandar Lampung. Kalau di fraksi saya sebagai sekretaris fraksi, kemudian kalau di partai saya sebagai sekretaris Dewan Etik Daerah. Jadi seperti badan kehormatan. Ya. Kemudian kalau motivasi yang pasti saya ada di PK dulu ya, Partai Keadilan itu dari tahun 1999. Jadi sejak berdirinya partai, setelah lulus kuliah itu saya aktif di organisasi kemahasiswaan, kemudian dilamar oleh Ibu Epi Pirdiana, dulu ketua bidang perempuannya, dan juga Bu Nenden itu menjadi sekretaris bidang perempuan di PK dulu, Partai Keadilan. Kemudian selanjutnya menjadi ketua bidang perempuan dan terakhir sebagai sekretaris Dewan Etik Daerah. Kalau motivasi sama mungkin seperti Bu Aderli dan Ibu Condro ya. Yang pasti kami saya ingin berperan lebih ya dibandingkan kalau kita aktif di organisasi kan kita tidak bisa memberikan kebijakan yang lebih ya. Kita hanya sekedar demo mungkin ya, tapi ada di dalam itu saya pikir lebih bisa memberikan banyak perubahan. Dan ternyata memang terasa sekali ketika kita perempuan ada di parlemen, maka banyak kebijakan yang pastinya akan sedikit berbeda kalau tidak ada perempuan. Nah, harapannya sih ketika ada di parlemen ya pasti ada kebijakan yang bisa kita advokasi. Mungkin itu sementara yang bisa dikenalkan ya terkait dengan saya sendiri. Pencalekan ketiga ini bukan sesuatu yang baru ya, dan cukup lama juga Bu ya. Iya. Kok nggak kapok? Karena tadi memang kalau di PKS kan pengkaderannya memang dari bawah juga sama seperti Partai Gerindra dan PDIP. Jadi yang ditanamkan adalah bukan ketika jadi caleg kemudian nggak jadi mundur, enggak gitu. Bagaimana membangun partai itu, kemudian belajar banyak ya, sehingga kita juga akhirnya di pencalekan ketiga ya ketemu rumusnya gitu loh. Sekarang Bu di kota atau di provinsi? Di kota saya, di Kota Bandar Lampung. Sementara provinsi belum ada kita. Ya. Ini yang periode pertama ya. Bagus ya. Saya beralih ke Bu Aderli lagi, Bu Aderli. Kan Bu Aderli kan menjadi bagian daripada pemenuhan yang 30% keterwakilan perempuan tentunya ya. Keterwakilan perempuan ya. Lalu kemudian harusnya kan tidak sendiri ya. Ada berapa persen kalau di Kota Bandar Lampung? Di kota alhamdulillah kita ada kenaikan dari periode sebelumnya itu hanya 10%. Ya. Periode sekarang itu 21%. Kita Nah, ada peningkatan. 21%. Nah, tentunya kan ada suatu upaya para legislatif perempuan yang di Kota Bandar Lampung bahwa nanti ke depan kalau bisa kan lebih dari 30 atau lebih ya. Benar. Nah, kalau lalu, bisa 50% iya. kan. Jadi apa Bu upaya-upayanya Bu untuk perempuan yang lainnya? Kita sesama anggota legislatif di Bandar Lampung itu kita solid, kita kompak, kita satu suara, dalam arti kata kita tidak ada kompetitor, kita yang benar-benar bersinergi, kita benar-benar yang kita bersanding, benar-benar bersanding, kita sama halnya dengan kita bergabung di KPPI, kita itu pelangi. Nah, dari KPPI dan Kaukus Parlemen dan Kaukus Politik itu kita salah satu ranah kita untuk pengembangan bagaimana perempuan bertambah di legislatif. Nah, dari sana kan kita bisa melakukan pelatihan dan edukasi ke teman-teman. Jadi kalau kita bergabung ke partai politik, inilah organisasi besar dan ada tujuannya itu kita bisa membantu orang banyak, kita bisa perbuat untuk orang banyak.
Contohnya kalau kita bantu sembako, kalau kita pribadi mungkin hanya 10, tapi kalau kita di sana kita tahu ada bidang Bisa lipat-lipat. ada bidang dari komisi 5 ya. Kalau Ya. di kota itu komisi 4. Kalau di kota komisi 4 yang membidang itu. Nah, itu kita kan bisa berbuat lebih banyak ke masyarakat. Itu salah satu contohnya, example-nya seperti itu. Ada yang diperbuat. Kalau masalah untuk penambahan, kami berharap sekali Kota Bandar Lampung bisa 50%. Maaf ya Bapak-bapak ya. Saya kira logis ya, Iya. kita menuntut lebih dari 30% karena kita mewakili Iya. jumlah perempuan yang Iya. lebih dari Yang ada- 30% benar, ya, benar. yang punya hak suara itu ya. Ya. Bu Condro, Ya, siap. yang disampaikan Bu Ade ini kan lebih pada upaya-upaya individu. Ya. Nah sekarang saya mau tanya upaya partai atau legislatif terkait dengan penambahan jumlah perempuan di legislatif itu bagaimana Bu? Ya, kalau di PDI Perjuangan memang kami di jajaran pengurus itu minimal 30%. Minimal. Di provinsi saya termasuk salah satu pengurus perempuan lebih dari 31 berapa persen. Kebetulan saya juga menjabat ketua DPC. Jadi di struktur itu kami di DPC dari 13 6 perempuan. Artinya sudah 47% melampaui itu. Memang banyak teman-teman mengatakan, "Weh, mentang-mentang ketuanya perempuan, laju anggotanya perempuan." Iya dong, saya bilang gitu. Kan begitu. Kita harus mengangkat itu kan begitu. Dan di parlemen dari PDI Perjuangan itu ada tempo hari 8 orang. 8 Iya. orang dari 19 kita dapat 8, tetapi begitu Ibu Eva turun kan diganti lelaki jadi tinggal 7. Ya. Untuk keseluruhan perempuan ada 19, itu untuk DPR provinsi 25%-an lah, kurang sedikit ya. Itu jadi untuk PDI Perjuangan konsen sekali dengan perempuan, yaitu apalagi ketua kami juga perempuan kan begitu. Malah anggota DPR ketua DPR RI dari partai kami Mbak Puan Maharani kan perempuan juga gitu. Jadi memang partai kami welcome sekali dengan perempuan. Malah yang untuk pencalekan ini kami kan memang sudah mulai pencalekan penjaringan internal. Malah kami suruh 200%, misalkan programnya 30% suruh 60% perempuan. Diinstruksikan begitu. Untuk itu bukti dari partai kami bahwa kami welcome dengan perempuan gitu. Dan ya itu tadi Pak, jangan dianggap remeh perempuan. Perempuan ini kalau bersatu hebat loh. Iya. Saya beralih ke Bu Yuni Karnelis, Bu. Apakah ada sesuatu yang berbeda dengan penyampaian Bu Adelie maupun Bu Condro, atau ada sesuatu yang lain di partai Ibu? Kalau di partai PKS kan memang kita ada kaderisasinya ya, Pak Ikram. Jadi memang ada pembagian jenjang juga, ada yang pendukung, ada yang penggerak, ada yang pelopor. Nah disitulah kita ada pelatihan rutinnya memang. Kita kan memang karena partai kader juga ya, jadi ada kegiatan yang memang untuk kegiatan spiritualnya ada, kegiatan jasmaninya ada, kemudian kegiatan kenegaranya kan ada. Kita ada namanya PPW itu pelatihan untuk wawasan. Nah di situ ada Pancasila gitu ya, kemudian terkait dengan partai kita juga mendalami ADRT yang baru kan, kita logo kan baru juga, sehingga memang secara nasional kita selalu konsep tentang PKS yang baru juga kita sosialisasikan. Nah untuk pencalekan kita memang sama mungkin seperti Gerindra dan PDIP. Kalau di PKS sangat mendukung sekali ya perempuan itu ada di BCAD, makanya buktinya kami tidak segan juga meletakkan perempuan di nomor 1, dan itu ini ya maksudnya bukan atas nego-nego, tapi memang sudah ditetapkan gitu dari 6 dapil 3 yang berada di posisi 1-2 seperti itu, karena harapannya ya menghargai gitu ya, menghargai kader perempuan yang di PKS agar bisa juga mengoptimalkan di legislatif nantinya seperti itu. Saya lanjutkan lagi Bu. Tentunya kan persaingan ada di dalam partai juga ya? Iya dong. Persaingan ada dalam partai juga. Nah sekarang kita diminta untuk mengadvokasi perempuan, mengajak perempuan lain juga, ayo gitu, masuk di DCR, DCT maupun menjadi legislatif. Apakah itu tidak mengganggu posisi Ibu nantinya
Enggak. Enggak ya. Saya termasuk tim yang memang mencari-cari BCAD perempuan ya Pak gitu Ikram. ya. Dan ada beberapa yang di dapur saya juga yang datengin. Jadi pada dasarnya kita di sini kan kita nggak tahu juga ya siapa yang akan jadi dan sebagainya. Ketika memang punya potensi anggota PKS gitu ya, dengan punya basis dan sebagainya, kenapa tidak salah kan mereka maju juga. Dan kita kan punya basis sendiri juga ya, yang pastinya kan akan diatur oleh partai. Yang saya pernah dengar juga misalnya PDIP punya basis temannya di sini ya semuanya diatur oleh manajemen dapil yang di sana. Jadi nggak usah khawatir karena semuanya kan punya masanya sendiri. Dan itu kita alhamdulillah kalau di PKS itu Berarti sudah sangat iya, terbuka ya saya sampai pemikiran, terakhir itu nggak pernah tahu loh Pak suara saya berapa gitu, karena kalau di PKS kan ada pendataan sendiri dan caleg itu nggak boleh masuk. Jadi bisa tahunya itu ketika langsung di KPU itu. Saya selisih cuma 32, bayangin aja kalau ketahuan di awal. Ya seperti itulah kita menjaga mengamankan perempuan agar bisa benar-benar masuk ke legislatif seperti dukungannya. Ya. Saya kira itu sesuatu tindakan baik yang kita lakukan bersama ya, untuk mengajak para perempuan untuk mengadvokasi para perempuan agar mereka aware tentang partai, ya, mereka aktif di partai dan juga mereka mengadvokasi kawan-kawannya untuk di partai. Memang penting Bu ya, 30% itu atau bahkan lebih Bu. Penting di mana? banget. Ya, Pentingnya banget, pakai Bu. banget. Iya, Penting banget. Ya, Pakai banget. sehingga Ibu mengajak itu tadi ya. Iya, betul. Ah. Jadi kebetulan memang saya di partai, saya koordinator 3 wilayah kabupaten, Tulang Bawang, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat. Saya langsung memantau pada waktu pencalekan ini, saya pengen 30% itu terpenuhi, bahkan kalau bisa lebih. Kan begitu. Kalau untuk kekhawatiran, seperti apa dikatakan Mbak In, enggak khawatir kami, karena kami punya binaan masing-masing. Kami punya binaan masing-masing dan di PDI Perjuangan itu tidak boleh misalkan masuk ke daerah A terus kami timpa lagi, tidak boleh. Kami ada aturan itu. Kalau misalkan si Badu masuk ke A, ya si Edi masuk ke B. Jadi kami memang menyebar, istilahnya begitu. Dan saya sebagai ketua DPC juga sebagai Korwil, saya sering mengatakan kepada bacalek itu jangan sikut, jangan takut. Karena walaupun bagaimanapun juga saya yakin garis tangan ini pasti. Kan begitu. Garis tangan itu, campur tangan Tuhan itu, saya pasti yakin itu. Kalau jatah kita jadi pasti jadi. Walaupun disikut, walaupun diapain pasti jadi gitu loh. Dan saya yakin itu, tapi bukan berarti kalau ini misalkan memang ini campur tangan Tuhan dan kita duduk diam, ya bukan. Kita tetap berusaha. Artinya itu. Jangan sikut, jangan takut. Ya. Dan keterwakilan kaitannya juga dengan voting ya. Apakah memang selama ini pernah terkalahkan gitu ketika jumlah perempuan sedikit di legislatif sehingga butuh kawan-kawan banyak di legislatif? Sebenarnya bukan seperti itu, cuman gini. Kalau bagi saya pribadi, mungkin teman-teman juga berpikirnya sama. Kalau kita perempuan tuh empati kita lebih besar. Dan kita sikut-sikutan tuh lebih kecil kalau sama perempuan. Nah, perempuan itu lebih amanah. Ini maaf ya. Memang bukan bukan contoh ya. Betul. Perempuan itu lebih amanah. Ketika keterwakilan perempuannya besar. Kita lebih amanah. Betul. Seperti halnya kemarin kita ada dapat sedikit ilmu yang lantai lengket. Nah, itulah perempuan. Nah, seperti jadi itu mungkin kita berharap kenapa banyak perempuan lebih solid, perempuan lebih amanah, perempuan lebih teliti dalam segala hal. Dan perempuan pasti akan memikirkan teman sesama perempuan yang bukan hanya perempuan. Karena hati semua ini dipakai. Empati kita pakai. Mungkin itu. Tadi saya lupa juga saya menjelaskan kalau saya di partai, saya sebagai sekretaris DPC Kota Bandar Lampung, Dan untuk Dan untuk satu hal lagi, saya sekretaris Perempuan Indonesia Raya Partai Gerindra untuk Provinsi Lampungnya. Itu saya partai underground partai yang khusus untuk perempuan semua. Jadi kita di Gerindra di situ sudah disiapkan. Ini loh kalau perempuan calon-calon perempuan sudah ada tempatnya. Ya, saya kira itu adalah suatu upaya-upaya kita bersama untuk tadi mengajak kawan kita yang perempuan untuk ada di partai, kemudian memberanikan diri untuk mencalonkan diri di partai, dan kemudian berjejaring untuk mengupayakan mereka juga jadi seperti kita ya. Tapi ada upaya yang
saya kira agak susah diubah ketika ada regulasi ya. Iya. Seperti 30% kan regulasi di Undang-Undang Pemilu ya. Terus kemudian kan 30% juga kepengurusan. Nah sekarang di partai di tingkat provinsi atau kota kabupaten ada tidak ya regulasi yang kira-kira membuat perempuan itu nyaman? Nyaman itu dalam artian bahwa ada kepastian perempuan itu nanti terpilih atau ada di partai gitu. Ya, Ada pasti ya? ada. Karena sebenarnya regulasi untuk itu kan memang ranah pusat ya. Pusat ya. Ya, ranah pusat memang, tetapi dari pusat kan sudah jelas aturannya dan partai kami PDI Perjuangan memang sudah menerapkan itu 30% ada. Dan kemarin saya pada waktu pencalonan DPR provinsi saya nomor 1. Artinya kan di situ sudah Ya. ada dikasih ruang. Oh, ini nggak berarti lu perempuan lu nggak isi lu nomor buntut Iya, aja iya. kan begitu. Iya. Saya nomor 1 kemarin. Jadi artinya kalau saya rasa hampir sama dengan Sama mereka ya. itu Jadi pasti itu selama ini memang regulasi selalu Dari pusat kan. Dari dari pusat, pusat ya, iya. kemudian diterapkan di daerah. Iya, Tapi betul. kalau daerah sendiri lebih pada kebijakan ya. Misalkan pada Oh, penempatan, ya penempatannya kan kalau di PKS ya, Iya. di PKS itu kan memang kan tadi Pak Ikram kita kan punya apa namanya ini ya jenjangnya gitu ya. Artinya kan ada syarat tertentu ketika dia ada di nomor 1 itu pasti kan anggota PKS yang sudah ada apa namanya fit and proper testnya ada ya. Jadi nggak sembarangan juga mau menempatkan nomor 1 asal dia lama enggak juga gitu. Nah disitulah penilaian dari daerah karena kalau pusat kan ketika masuk ke pusat kan ada keterangan lah bahasanya gitu ya, basisnya berapa, kemudian dia di partai sebagai apa. Nah itu yang akan menempatkan si A, si B menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya gitu. sebenarnya saya mau menggiring ke daerah pilihan basah dan daerah pilihan kering. Sebenarnya saya mau menggiring ke sana, Bu Adeli, Bu Condro, dan Bu Yuni ya. Apakah partai juga akhirnya semacam memberi kesempatan pada para perempuannya untuk banyak di daerah pilihan basah atau ada di daerah pilihan basah, terutama pada nomor-nomor yang jadi gitu. enggak juga loh Enggak tempat juga, kami. Jadi kalau kayak di PDI Perjuangan, saya pengurus di provinsi, kami dibentuk korwil. Dan pada waktu pembentukan korwil itu ditawarkan kepada kami. Kamu pengen mana? Saya menjadi anggota dewan dari Dapil 6 Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat. Nggak mungkin dong saya menjadi korwil pesawaran, kan begitu kan? Jadi saya tetap di korwil dapil saya gitu. Jadi selama ini yang program-program provinsi yang saya bawa kan untuk dapil saya kan begitu. Jadi ke depan lebih enak, nggak mungkin yang tak openi ya dalam bahasa Jawanya yang kita urus di dapil ini masuk kita mau nyalon ke sana. Sebenarnya kalau menurut saya tidak ada yang namanya Basah dapil kering. basah kering apa dapil neraka, enggak. Kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita berbuat untuk masyarakat pasti dapilnya basah. Tapi walaupun kita duduk tapi kita nggak berbuat, dapil neraka kering juga kan begitu Pak Ikram. Bagaimana Bu Adeli? Iya, pada Pemahaman Bu Adeli. masalah yang daerah basah daerah kering itu balik lagi ke dalam arti kata gini, seperti kata Bu Condro tadi, itu kita pada saat incumbent duduk, ada nggak kita berbuat untuk masyarakat? Ada nggak kita turun ke bawah? Nah, kita lah yang menciptakan itu basah, kita lah yang Iya, menciptakan betul, itu kering, betul, kita betul. legislatif itu. Jadi kalau kita pada saat kita incumbent hanya duduk manis, program pemerintah tidak kita jalani, ya sudah tidak ada itu dapil basah, dapil kering. Baik lagi kita ke incumbent yang menciptakan itu, yang kita perbuat, yang kita menjadikan. Jadi tidak masalah mau ditempatkan di dapil tidak ada mana masalah. saja. Yang penting itu adalah dapil yang memang Bina, selama kita ini bina. Kita melakukan bina. pembinaan. Ya betul. Karena saya melihat dari 9 dapil tuh ada yang perempuannya 5, ada yang 1, bahkan Iya. ada yang kosong ya. Benar. Saya melihatnya seperti itu. Itu yang mungkin saya anggap bahwa itu ada suatu ketentuan terkait dengan jumlah enggak, kursi enggak. di masing-masing dapil. Tidak ya? Tidak. Itu tidak jadi masalah ya? Tidak jadi masalah ya. Lalu kemudian tadi kembali lagi ke topik terkait dengan perempuan yang telah menjadi anggota legislatif, mengadvokasi perempuan yang lainnya ya. Tentunya kan kaitannya dengan pendidikan ya. Pendidikan mereka agar tahu tentang politik ya. Terus kemudian juga tentang strategi-strategi ketika mereka mencalonkan diri agar mereka menang ya. Iya. Selama ini bagaimana Bu? Ya, kalau di PKS itu kita kan memang ada
ini sendiri ya, maksudnya di pengkaderannya kan kita punya kegiatan sendiri untuk perempuan PKS-nya. Misal kalau yang untuk wawasan, kita ada namanya pelatihan wawasan gitu. Disitulah teman-teman perempuan itu yang jenjang-jenjang itu mereka ada materinya sendiri Pak Ikram, terkait dengan kepartaian, terkait dengan kenegaraan, bagaimana kayak seperti saya beberapa kali jadi narasumber ya terkait dengan bagaimana mengurus Bandar Lampung misalnya seperti itu. Maka kita akan tampilkan APBD Bandar Lampung sekarang seperti apa, hutangnya berapa, sehingga mereka juga memiliki Bandar Lampung ini, sehingga mereka ketika dicalekkan ya memang tujuannya ingin gimana punya peran lebih banyak gitu di daerahnya mereka seperti itu. Itu yang sudah dilakukan oleh PKS selama ini gitu, sehingga termotivasi lah mereka seperti itu. Juga sama, ada pendidikan khusus buat perempuan. Di sebagai calon legislatif. Iya, di Gerindra kan ada tuh yang undergird saya, yang saya partai yang khusus perempuan, itu Perempuan Indonesia Raya. Disitulah pengkaderan calon-calon yang akan dicalonkan untuk jadi anggota legislatif. Dan di situ kan kita udah bisa lihat gridnya, mana yang akan maju ke provinsi, mana yang akan maju ke RI, dan mana yang akan maju ke kabupaten kota. Dari situ yang dari pengkaderisasi dan pelatihan-pelatihan yang kita adakan di partai, kita bisa melihat teman-teman mana yang memang mumpuni. Jadi dalam arti kata mereka kalau mau masuk ke legislatif, mereka harus mempersiapkan diri mereka, mempantaskan diri mereka untuk ada di legislatif, jadi mereka paham akan apa yang akan mereka perbuat. Ya, Bu Condro, selain pendidikan-pendidikan tadi, tentunya kan mengembangkan jaringan jejaring kan penting. Seperti ada perempuan parlemen, terus kaukus perempuan politik dan sebagainya. Apakah dirasa itu cukup, ataukah memang perlu ada suatu jejaring yang lainnya lagi untuk menyiapkan para perempuan? Kalau di PDI Perjuangan ada yang namanya Sri Kandi. Sri Kandi PDI Perjuangan yang khusus perempuan. Terus untuk pengkaderan ada tingkatannya di PDI Perjuangan. Yang pertama ikut kader pratama, yang kedua kader madya, yang ketiga utama. Tetapi ada kader khusus perempuan. Nah, yang sudah mengikuti semuanya ini menjadi ikut guru kader. Kebetulan saya sudah ikut tingkatan semua, sudah menjadi guru kader ya. Sudah menjadi guru kader, di situ digodok lah istilahnya. Apalagi kalau yang khusus perempuan, memang kita benar-benar digodok di kawahnya Chandra di muka lah istilahnya. Benar-benar digodok. Ini loh begini-begini, apa loh yang harus kami lakukan? Begini dijelaskan semuanya. Itu tentang ideologi, tentang kepartean, tentang umum, tentang semuanya dijelaskan di partai kami PDI Perjuangan. Dan kami memang ya itu tadi saya katakan, karena ketua kami perempuan, kami welcome sekali perempuan kan begitu. Dan ini juga bahwa untuk mencalonkan tuh bukan sesuatu yang mudah dan murah ya. Itu. Nah, kebetulan posisi ibu-ibu saat sekarang kan jauh lebih beruntung dibanding yang akan mencalonkan yang sudah menjadi anggota legislatif ya. Tapi saya tidak menuntut bahwa ibu-ibu juga akan memberi sesuatu pada mereka. Malah justru yang saya tuntut tentang partai. Lalu bagaimana? Apakah ada kebijakan partai terkait dengan tadi membantu agar perempuan berani dan mempermudah pembiayaan terkait dengan pencalonan ya. Kalau di PKS itu ini Pak Ikram, kita kan memang semua, maksudnya gini ya, kita kan memang dipotong gajinya ya, anggota dewan seluruh Indonesia yaitu 35%. Dan itu memang yang mengelola ada partai ya. Disitulah dana itu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan dalam hal pelatihan, kemudian pembekalan perempuan. Nanti kan ada pembekalan caleg-caleg itu juga dari dana yang memang kita sudah potong itu ya, dipotong dipergunakan itu. Tetapi secara khusus kami biasanya yang incumbent seperti yang lalu juga, ketika ada caleg di dapilnya perempuan, maka biasanya semua biaya kita biayain juga, misalnya yang kesehatannya, pembuatan kartu nama, pembuatan bannernya, itu pasti ada sumbangsi dari incumbent seperti itu. Dan itu bukan sesuatu yang berat ya. Ya seperti saya bilang tadi sama Bu Condro dan Bu Aderli, kita kan masing-masing sudah ada takdirnya kan. Bagaimana teman kita yang di dapil itu bisa jadi juga gitu. Jadi kendala-kendala yang seperti itu bisa kita tangani karena kita yang sudah mungkin yang punya dananya lah gitu ya. Walaupun teman-teman punya, minimal kan kita bisa sumbangsi terhadap teman-teman yang mau dicalonkan itu yang perempuan. Ya, sehingga kan mengurangi kekhawatiran para calon yang baru ini ya. Untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ya. Ketika partai punya komitmen semacam itu ya. Sama juga Ibu. Kalau di PDI Perjuangan ada sistem yang namanya gotong royong.
Jadi kami bergotong royong, acara partai, acara apapun kami gotong royong sesama kader. Jadi kalau misalkan beras 1 kintal kalau kita angkat sendiri kan nggak kuat. Ya. Tapi kalau diangkat 10 orang kan enteng. Jadi Sama-sama. ada di partai kami sistem gotong royong. Jadi ada pembagian wilayah, misalkan besok pencalekan, misal DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten, satu tarikan napas dengan presiden kan begitu, satu tarikan napas. Kami akan bersama-sama. Jadi pada waktu kita kampanye, satu dapil itu ya kami bareng-bareng. Soal pilihan kan mereka, kan begitu. Dan terus memang kalau di partai kami sama juga, mungkin semua partai sama. Kami pasti dipotong tiap bulan. Itu tujuannya apa ke depan untuk dana saksi dan lain-lain. Jadi kami tidak diberatkan. Jadi yang anggota baru juga tidak merasa diberatkan karena kami sudah punya tabungan nih gitu untuk saksi dan lain-lain begitu. Bu Adli mau menambahkan? Iya, sama sebenarnya setiap partai pasti ada kewajiban ke partai, sama itu segala suatu kegiatan itu kita secara bergotong royong ditanggung bersama-sama untuk meringankan sesama. Dalam arti kata kalau kita kewajiban kita ke partai itu sama fungsinya untuk dana saksi, untuk kos politik juga. Untuk kos politik kita untuk dana saksi, untuk atribut ya kayak bendera dan banner dan lain-lainnya. Itu juga untuk membantu meringankan yang mau akan mencaleg yang bukan incumbent. Ya. Dari pernyataan ibu-ibu sebenarnya sudah menggugurkan yang selama ini dianggap para calon legislatif yang baru ya. Mereka kan khawatir, mereka sudah duduk, mereka ada sosialisasi ini, jadi memperkenalkan dirinya selama 5 tahun. Sedangkan saya kan baru mulai. Tapi ketika partai punya komitmen juga memberi kemudahan buat mereka dan membantu, saya kira nggak perlu dikhawatirkan. Harusnya gitu. Apalagi Ibu tadi katakan ada garis tangan dan sebagainya. Iya, betul. Jangan garis tangan. Jangan takut, jangan sikut. Kita semua yang jadi ini bukan karena kita hebat, tapi iya. karena ada campur tangan Allah di Campur situ. tangan Iya, Tuhan. campur tangan Betul. Tuhan di situ. Itu pasti itu, bukan karena kita hebat, bukan. Ya, silakan sekarang pernyataan penutupnya, silakan apa yang mau disampaikan, terutama bagi perempuan yang nantinya mau mencalonkan sebagai anggota legislatif. Dan kebetulan memang saat ini dia tidak anggota legislatif ya, cuma menjadi anggota legislatif yang baru. Dan silakan saya, kepada perempuan politik yang akan mencalonkan diri di legislatif, jangan takut, kita akan bersama memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga keluarga dan anak untuk kemajuan Bandar Lampung. Kita bersama-sama bergandeng tangan. Itu saja, terima kasih. Silakan Bu Condro. Untuk teman-teman perempuan yang akan mencalonkan diri, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Di PDI Perjuangan nanti kalian akan diberi bekal. Ada pembekalan khusus untuk caleg dan jangan takut pula dengan incumbent, istilah kerennya kan begitu. Tetap semangat. Pokoknya semangat. Yang penting jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan. Itu garis tangan kita. Kalau Tuhan punya rencana pasti kita jadi. Amin. Silakan Mbak Untuk semua perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di Bandar Lampung, di kota Bandar Lampung, bagaimana kita maju di pemilihan legislatif, bukan hanya memenuhi kuota 30% perempuan pada saat pencalonan, tapi bagaimana kita memenuhi 30% kita di legislatif. Kita maju dan pemilihan, insya Allah kita jadi dengan kita lakukan usaha dan doa tetap. Amin. Amin. Saya kira pembicaraan kita ini sudah menjawab topik podcast kali ini, yakni kita semua yang sudah ada di legislatif juga mengadvokasi para perempuan untuk nantinya menjadi anggota legislatif ya. Dan ini juga menjadi satu wujud kepedulian. Dan saya kira ibu-ibu juga meyakini bahwa semakin banyak keterwakilan perempuan di legislatif, bahwa negara ini akan sejahtera dan korupsinya akan menjadi rendah atau turun. Terima kasih Bu Aderly, Bu Condro, Bu Yuni. Mudah-mudahan kita ada waktu kita podcast kembali dengan topik ya. Kami tunggu. Siap. Terima kasih Mas. fasilitasnya. Cukup.